Moshi para wibu pencinta lubang Hiruzen. Kali ini Watashi akan ngelanjutin alur cerita Spy X Family bagian 2 part 2. Tanpa banyak basa-basi, mending kita langsung aja ke ceritanya. Jadi ceritanya kita dibawa ke suatu tempat yang ada seorang anak yang mendengar perusahaan bapaknya mau sold out gara-gara perusahaan si Desmond. Paginya ternyata si anak bernama George tuh sekolah di sini juga dan seangkatan dengan si Damien. Si George iri dengan si Damien, bahkan keungkap juga ia yang membayar mata-mata buat ngubah nilainya si Damien. Sekarang si George mau balas dendam ke si Damien, namun niatnya itu berhasil didengar sama si dukun. Si Becky yang ngeliat si Anya yang terus merhatiin si Damien nanya, "Kamu suka apanya dari Damien?" "Gak aku mah lebih tertarik sama dia. Kecil-kecil udah mau jadi buaya ya." Si George pun mulai dengan rencananya, yaitu dengan ngebuang puntung rokok sembari berderama ala-ala plus 62 terus nge-tweet hashtag si paling terjolimi dan nuduh si Damien pelakunya. Alhasil si Pak Guru datang ke sana dan sebelum terjadi apa-apa si Anya nyelamatin si Obos. Rencana si George buat ngeluarin si Damien pun gagal dan ia pun curhat dengan rumus matematika keluarganya yang ngebuat ia harus keluar dari sekolah. "Kalian para MC gak bakal ngerti perasaanku sebagai NPC. Aku tuh cuma sampah di anime ini dan cuma bisa mengutin sampah." Ngedengar itu si Damien pun ngebaik-baikin dia. "Jangan nangis, ini aku terakhir seblak tulang tirek mau." Sadar bahwa ia sedang dibaik-baikin, si George pun makin berulah, kayak pengen ditraktir mie gacoan sampai pinjam setelannya si Damien, hingga ujung-ujungnya mereka bernyanyi lagu kelulusan buat melepas kepergian dia. Dan gak lupa juga para murid kasih hadiah ke si George buat kenang-kenangan agar pas keluar sekolah nanti ia gak ada penyesalan. Ini daun bisa buat beli skin legend. Namun malamnya gak diduga si George malah tercengang karena ia cuma salah paham yang ternyata perusahaan bapaknya sekarang joinan dengan perusahaan si Desmond. Jadilah ia gak jadi keluar sekolah yang hasilnya ia jadi bahan gibahan satu sekolahan. Keesokannya si Anya telat pergi sekolah sampai ia ketinggalan baju olahraganya. Sebagai mamah bohongan yang baik, Sior pun mau nganterin bajunya karena takut si Anya dimarahin terus keluar lalu jadi preman angkringan. Alhasil Sior pun nganterin bajunya dengan cara ninja Takeshi. Namun pas sampai di sekolah, Sior malah bingung sendiri bagaimana ia menemukan anak bohongannya. Mau nanya ke orang-orang takutnya ketahuan si Anya ketinggalan sesuatu lalu dicepuin ke guru lalu dimarahi lalu keluar. Mau nunjukin skill Spider Woman-nya takut ada gosip yang enggak-enggak. Mau pakai cara siloid nyamar jadi guru takutnya ditanyain murid lainnya, "Ibu 1 kali 2 berapa? Ibu kok bisa cantik banget? Kiu bagi nomor micetnya." Namun gak lama kemudian Sior pun berhasil ketemu dengan anak dustanya. Namun yang gak diduga Anya gak ada mapel penjas sekarang. Ujung-ujungnya perjuangan si mamah buat anak dustanya malah sia-sia. Si Lloyd yang suka ngintipin tahu hal itu, jadinya ia menghampiri si mamah dan menenangkannya. Si Anya sendiri sekarang diberi tugas buat nyatat problematika sistematika kehidupan dewasa, yaitu pekerjaan orang tua. Sempat nanya si mamah sih, tapi Sior malah overthinking duluan karena si mamah BG padahal punya kerja sampingan sebagai PNS-nya, ia malah mau ngajak si Anya ke pekerjaan asasinnya. Jadilah si Anya minta ke si papa, hingga esoknya si Anya dibawa ke rumah pelurus jiwa. Alasan si Lloyd milih jadi dokter karena tempat ini isinya orang penting semua, jadi cocoklah buat misi. Wah, ayah suka jadi dokter bohongan terus suka main sama suster-susteran. Itu kan kayak si papa pun mengenalkan si Anya dengan suster-susteran di sana. "Halo, nama aing Anya." "Ih, imutnya. Dokter anaknya beli di mana? Nih mau kau bantuin gak? Tempat kerjanya papa adalah surga." Akhirnya mereka pergi ke ruangan kerja si papa. Dari luar kayaknya ruangan biasa sih, namun di sisi lain di sini ada jalan rahasia yang pastinya si Anya tahu dari pikiran si papa. Tampangnya aja kayak Thomas Lebeu, pikirannya malah bawel. Bersamaan dengan itu si papa juga dapat kode dari Wise yang akhirnya si papa ninggalin si Anya dengan mainan yang suka dipakai buat mengetahui jalan pikiran orang lain. Namun karena si Anya anaknya aktif sekali bunda, si Anya pun bisa buka jalan rahasia. Hingga gak sengaja si Anya ngedenger para dokter yang ngebahas tentang bumi datar, bumi tepos, dan eksistensi hantu. Lagi serius-seriusnya ngebahas itu dengan Gus Samsudin, malah si Anya gak sengaja kakinya kejepit yang ngebuat suara guruduk 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 guruduk. Tuh kan hantu tuh nyata. Yang untungnya si Anya bisa kembali dengan aman. Bersamaan dengan itu pula si papa datang buat ngecek hasil pikiran anaknya. "Wanjir, serumit inikah jalan ninja kamu, nak?" Si Anya sih gak tahu apa-apa karena ia cuma ngisi ngasal aja. Gak lupa juga si papa mau memeriksa catatan si Anya yang isinya mata-mata semua. Namun si ayah gak ngerti
seperti tulisan anaknya yang kayak fried chicken Babilonia, yang ujung-ujungnya mereka pada pulang aja. Gimana, udah ngelihat papah baku hantam gak? Itu mah khusus keadaan darurat aja. Keesokan harinya si Anya pun mau presentasi. Papahku seorang dokter yang suka main sama suster-susteran, terus bisa juga jadi astronot, dan kadang-kadang ia juga suka mukulin orang biar kembali sadar. Jir, perasaan kok jadi gak enak gini. Habis pulang sekolah, si Anya seperti biasa nonton anime kesukaannya yang ngebuat ia jadi terobsesi dengan kode-kodean. Karena tulisannya kayak manusia purba, si Anya pun minta ke mamahnya buat dibikinin kode GTA. Habis kodenya jadi, si Anya pun mengirimnya ke anjingnya, ke tukang pos, ke tetangga jahanam, ke si Franky, bahkan ke teman-temannya. Namun cuma satu yang peka, yaitu si Franky yang nyangkanya kode ini dari seorang wanita, hingga ia rela bergadang semalaman demi bisa datang ke tempat yang tersirat di kode itu. Namun yang nulis kodenya aja masih bobo dengan indah. Lanjut ke cerita berikutnya, si handler kasih tugas ke Mbak Mata-Mata yang punya nama Nightfall atau punya nama samaran Fiona, karena sekarang ia bakal ditugaskan satu party dengan si Lloyd. Si handler nyuruh si Fiona buat kasih tahu rincian misinya ke si Papa. Si Fiona juga nanyain perkembangan operasi string yang gak ada perkembangan, dan nyaranin buat ia menjadi istrinya si Lloyd. Namun saran itu ditolak karena bakal ngebuat kecurigaan. Meski begitu, si Fiona bertekad buat ngegantiin si Yor. Singkatnya, si Fiona pun sampai di rumah keluarga Cemara. Ia kesana dengan alibi buat nganterin mainan si Anya yang ketinggalan. Disuruh masuklah oleh si mamah dusta yang kebetulan juga si Papa dan si Anya gak ada di rumah. Kesempatan itu dipakai si Fiona buat memulai aksinya buat merebut si Papa. Ngurus anak dajal pasti susah banget ya, apalagi bukan anak sendiri. Gak juga, kan saya bisa rukiah. Sebelum si Fiona ngomong yang enggak-enggak, si Anya dan si Papa udah balik ke rumah. Si Lloyd heran karena ada mata-mata lain datang ke sini. Akhirnya mereka berbicara dengan kode-kodean. Si Anya nyangka mereka musuhan karena muka si Fiona yang suram. Tapi pas si Anya baca pikirannya, Suki. Gimana? Ternyata si Fiona punya perasaan dengan si Lloyd dan berangan-angan menjadi istri idaman. Si Yor yang ngelihat kebersamaan mereka mulai mikir yang enggak-enggak, yang ngebuatnya jadi kendor karena merasa gagal menjadi istri idaman. Waktu pada ngobrol, si Anya gak sengaja numpahin minumannya. Yang dari sini juga si Fiona nyangka bahwa si Yor gak bisa didik anak, hingga nyaranin ke si Lloyd buat ia ngegantiin istrinya. Si Anya yang gak mau mamahnya digantiin pun terus manja-manja ke si Yor. Si Yor yang ngelihat itu pun menjadi semangat lagi buat mertahanin keluarga dustanya. Si Fiona yang ngelihat senyum si Lloyd tahu bahwa di balik itu ada rasa bersalah yang mendalam. Karena dulu pernah diajarin si Lloyd bahwa mata-mata gak boleh nunjukin perasaannya. Meski begitu, si Fiona gak kuat ngelihat itu semua dan ia pun milih pergi meski di luar hujan lagi deras banget. Karena si Lloyd perhatian, ia nyusulin si Fiona buat ngasih payung. Begitu kekejar, si Fiona baru keingat buat ngasih tahu si Lloyd bahwa di misi kali ini mereka satu party. Dengan muka yang sad karena habis patah hati ngelihat hal tadi. Karena hal itu, si Fiona bertekad buat ngebuktiin ia lebih baik daripada si Yor. Esoknya si Lloyd Fiona lagi ngebuat rencana buat menjalankan misi kali ini, yaitu ngerebut lukisan seni dari seorang pejabat yang suka judi. Lukisan itu sangat penting karena dulunya dimiliki ama veteran parang, jadi ada kemungkinan ada kode-kode yang bisa memicu parang. Awalnya mau langsung dicuri aja, tetapi itu mustahil. Hasilnya mereka akan ikutan turnamen tenis ilegal yang diselenggarakan oleh si pejabat sebagai bahan taruhan. Si pemenang turnamen punya kesempatan buat memiliki karya seninya si pejabat. Karena itulah mereka sekarang nyamar jadi pasutri dadakan. Lawan pertama mereka adalah pensiunan atlet yang jadi gelandangan, yang bisa langsung dikalahkan dengan servisnya si Lloyd yang OP banget. Hingga si mantan atlet mau ngincar si Fiona yang hasilnya sama aja. Di tempat lain, si Yor yang ngajak main anjing-anjingnya jadi kepikiran si Lloyd yang ada main dengan si Fiona dan mulai mikir yang enggak-enggak, apa gue bantai aja ya si anjing tuh. Namun untungnya ada si Anya yang nenangin mamah dustanya. Balik lagi ke si Lloyd Fiona yang lanjut melawan musuh kedua, yaitu adik kakak yang pakai serum Super Soldier biar bisa menang. Karena ini liga ilegal jadi bisalah buat curang. Di awal-awal dua bersaudara ini menghina mereka, yang ngebuat si Fiona gak terima dan membuat si adik kakak ini terbungkam dengan servis
penapisnya. Setelah melewati beberapa pertandingan, akhirnya mereka maju ke final. Dan mereka pun disuruh nunggu dulu di suatu ruangan. Si Lloyd yang perhatian pun nyuruh si Fiona buat gak all in yang ngebuat tangannya jadi kapalan. Kan jadi gak enak kalau pas dipakai ngoceh bola. Karena lawan mereka nanti adalah anaknya si pejabat. Bersamaan dengan itu mereka pun sadar bahwa ruangan ini diberi gas beracun dan pintunya juga dikunci dari luar, yang ngebuat mereka nahan napas sambil berbicara dengan sandi nok-nok. Beberapa abad berselang akhirnya mereka bertanding dengan anaknya si pejabat, yang tentunya bau kelicikan terlihat jelas dari mereka. Raketnya aja pakai mesin Kawasaki H2 yang gak bisa ditangkis sama si Fiona. Bahkan yang satunya lagi raketnya bisa manjang kayak pecut BDSM. Ditambah lagi kondisi si Lloyd Fiona yang gak sempurna gara-gara efek racun yang jadinya mereka kalah di babak kali ini. Namun karena efek racunnya udah gak ada, mereka pun berhasil membalikan keadaan. Si anak pejabatnya ngeliat itu nyuruh para bawahan buat ngotak-ngatik lapangan, kayak ngebuat pijakan si Lloyd Fiona gak seimbang, terus bikin netnya naik turun ditambah lagi dengan angin sepoi-sepoi. Namun itu bukan halangan bagi dua ejen mata-mata ini, yang ujung-ujungnya dua saudara inilah yang kena bantai. Masuk ke ronde terakhir, si adek kakak ini makin curang dengan kasih kode supaya si Nipper yang dari tadi ngeceng si Fiona nembakin peluru karet yang untungnya diselamatin si Lloyd, yang udah siap sedia dengan rompi anti pelurunya. Mau curang sih gimana juga, karena mereka cuma figuran biasa, jadilah mereka tetap kalah dengan combo dua mata-mata ini. Karena kemenangan ini, dua ejen mata-mata ini bisalah memilih lukisan yang menjadi targetnya. Namun yang gak diduga, lukisan itu gak jadi buat hadiah karena satu dan lain hal. Sebagai bentuk permintaan maaf, mereka boleh lihat-lihat koleksi si pejabat. Meski yang lihat cuma Fiona aja karena si Lloyd sedang istirahat. Dan keungkap juga lukisan yang mereka incar tuh jadi incaran para intel negara juga, yang ujung-ujungnya lukisannya disiapin dan diberi ke mereka. Melihat si Fiona sendiri, ajudan di sana ngajak si Fiona pergi, yang ternyata si ajudan adalah si Lloyd yang nyamar, yang udah berhasil menukar lukisannya dengan HDC. Si Fiona juga udah ngambil hadiah mereka, yaitu batu akik Thanos yang ketinggalan di endgame. Dengan begitu misi mereka kali ini berjalan dengan sempurna. Si Lloyd yang kecapean pun meminta si Fiona buat nganterin ke rumahnya, tapi berhentinya di taman, yang kebetulan ketemu dengan si Anya dan si Mama. Mungkin karena udah muak ngelihat kebersamaan mereka, si Fiona pun langsung nantangin si Yor buat ngerebutin siapa yang pantas jadi istrinya si Lloyd, yang langsung diiyain lah sama si Mama dengan dimulai servisnya si Yor yang gak kena. Namun yang gak diduga ternyata bolanya lah yang kebelah. Si Fiona yang ngelihat itu shock dong dan bengong, namun si Yor langsung mulai dengan servis keduanya yang kayak Kamehameha. Si Fiona yang mau ngebuktiin rasa cintanya ke si Lloyd jadi nahan serangan si Mama, yang ujung-ujungnya raketnya lah yang patah. Karena malu atas kekalahan tadi, si Fiona pun langsung pergi. Aku menang kan Lloyd? Iya, selamat. Aku menang kan Lloyd, cipok aku. Karena si Lloyd yang gak peka-peka, jadilah si Mamah murung seharian. Si Lloyd gak mikirin itu sih, karena ia dipanggil si handler yang kasih tahu kode rahasia lukisannya, yang ternyata cuma koleksi foto ciwi-ciwi pemersatu bangsa si veteran, yang gak mau ketahuan istrinya karena takut memicu perang antar keluarga. Sementara itu si Mamah yang sedang galau sampai-sampai ia bengong di jalan. Ibu-ibu komplek yang ngeliat itu jadi curiga lagi ke si Lloyd dan ngomongin yang enggak-enggak. Lihat Jeng, pasti suaminya selingkuh lagi. Iya mentang-mentang ganteng. Si Lloyd yang kebetulan ngedengar itu jadinya bikin rencana buat memperbaiki hubungan keluarganya dengan cara ngajak si Mamah kobam di suatu bar sambil mengklarifikasi semua yang terjadi. Namun si Mama yang suka mikir yang enggak-enggak pun gak kuat buat ngedenger omongan si Lloyd. Jadilah si Mamah memperkuat dirinya dengan C2H6O hingga ia mabok, yang ngebuat si Mamah bisa mengeluarkan unek-uneknya. Si Papa yang ngedengar si Mamah yang cemburu mulai nyangka si Yor ada rasa ke dia. Sempat salting sih, namun karena ia mata-mata, ia pun mau memanfaatkan kesempatan itu dengan cara, Yor, maukah kamu menikah beneran denganku? Namun itu harus dibalas dengan tendangan madun si Mama. Sempat belaga sok kuat sih, namun aslinya ia juga sempoyongan. Dari sini juga si Lloyd sadar bahwa ia cuma kebawa perasaan, yang ujung-ujungnya karena gak kuat nahan rasa sakit, ia juga pingsan dan sempat
sempat bermimpi ketemu dengan ibunya. Lalu ia pun kebangun di pangkuan si Mama. Si Mama yang masih merasa gak pantas buat keluarga dusta mereka akhirnya bisa ditenangin dengan si Lloyd yang nyeritain masa lalunya sembari bilang bahwa gak ada yang pantas menjadi ibunya si Anya selain si Yor sendiri. Alhasil hubungan keluarga dusta mereka kembali terselamatkan. Mereka pun pulang dengan si Lloyd yang tumbuh jakun di dagunya. Besoknya kita kembali ke si Anya yang terus mengawasi si Damien yang sedang ngeliat mading bahwa ada acara yang bakal didatangi para orang tua. Si Becky yang ngeliat si Anya terus merhatiin si Damien jadinya nge-support si Anya buat jadian dengan si Damien dengan mengajaknya shopping ke mall yang sudah disewa oleh si Becky. Meski ujung-ujungnya si Becky lah yang keasikan belanja baju buat dipakai pas pertemuan orang tua nanti supaya ia bisa menarik perhatiannya si papa Anya. Bahkan ia juga cosplay jadi si Yor hingga mereka kecapean dan istirahat. Si Becky minta maaf karena niat hati beliin baju buat si Anya malah ia keasikan buat jadi pelakor. Si Anya gak mempermasalahkan itu hingga mereka lanjut berbelanja dan si Anya gak sengaja ngeliat gantungan kunci. Ia pun membelinya dan gak lupa juga ia memberi satu ke si Becky buat kapelan. Namun si Becky keinget ucapan ayahnya yang ngelarang dia buat gak nerima barang murahan dari orang rendahan. Tapi untung ada si ajudan yang mengingatkan bahwa hadiah dari teman itu lebih berharga. Hingga sorenya mereka pun pulang dengan ketiduran. Si ajudan Becky sadar bahwa tuannya sekarang udah berubah. Yang dulunya suka merendahkan orang lain dan menganggap manusia itu sampah, kini ia lebih menghargai manusia berkat si Anya. Besoknya di sekolah ternyata kejadian kemarin berhasil juga ngebuat si Damien terpana saat ngeliat si Anya yang bahagia. Hari ini juga sekolah ngadain pertemuan orang tua murid yang punya Stella. Yang pastinya si Desmond bakal datang ke sini. Si Lloyd juga hari ini nyamar buat merhatiin para pejabat dan para kolong marat buat dapat informasi. Namun ternyata tempat yang diadakan acaranya aja dijaga ketat kayak rumah DPA. Para murid juga dipulangkan lebih awal karena acara ini. Si Anya yang terus merhatiin si Damien sadar bahwa hari ini dia beda gak kayak biasa. Hingga si Anya terus ngestalker dia. Dan yang ternyata di malamnya si Damien sempat menelepon kakaknya dan meminta ke dia buat bilang ke ayahnya ia mau berbicara dengannya. Namun karena si ayah yang mangsa bodoh membuat si Damien sekarang bertekad buat menemuinya langsung. Namun di perjalanan ia gak sengaja melihat murid unggulan yang membuat si Damien mengurungkan niatnya. Namun beruntung ada si Anya yang menyemangati dia dengan berkata bahwa ia selalu jujur apa adanya ke ayahnya. Ngedengar khotbahan si Anya, si Damien jadi sadar dan mengkotakkan tekadnya untuk ketemu dengan si Babe. Si Becky yang ngeliat itu jadi ikutan buat nungguin si Anya. Namun gak lama kemudian si Anya malah ketiduran yang hasilnya mereka pun pulang. Sementara si ayah mulai dengan aksinya yaitu dengan ngebuat replika gantungan kunci si Anya buat rencana ngedeketin si Damien dengan pura-pura minta maaf atas kegoblokan si Anya ke dia. Hingga gak lama kemudian si Desmond pun datang juga. Dari sini juga si Lloyd mulai muter otak buat dapat informasi dari villain utama ini. Untuk mengulur waktu si ayah minta maaf ke si Desmond atas anaknya yang mukul si Damien, namun si Om malah be aja. Reaksi barusan membuat si papa terkejut. Terlebih lagi si Damien yang gak terima orang yang mukul dia dibiarin begitu aja. Si Lloyd yang ngeliat rorombehan di keluarganya si Desmond pun mulai muji-muji si Damien biar bapak bangsatnya ini perhatian ke dia dan mengingatkan cinta dalam keluarga tuh luar biasa. Namun itu gak guna sih karena villain utama gak mengenal apa itu cinta. Yang akhirnya si Lloyd pun pergi. Di sela itu si Om nanyain apa maksud anaknya menemui dia. Si Damien pun nyeritain semua prestasinya hingga bisa dapat Stella. Yang direspon sama bapaknya kayak gini, "Bagus anakku, pertahankan nama baik keluarga kita di mata masyarakat." Ngedengar ucapan bapaknya barusan ngebuat si Damien jadi kesenangan. Dan itu juga yang menutup cerita Spy X Family Season 1 ini yang akan dilanjutin ke Season 2-nya nanti.